Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang suatu apa, dan semua tetap bersemangat untuk mengikuti kelas daring mata kuliah manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, minggu lalu kita sudah sampai di bab 6, maka pada hari ini kita akan melanjutkan ke bab 7, yaitu mengenai promosi. Untuk pertama kali kita akan lihat dulu apa itu pengertian dari promosi. Kita lihat di sini ada salah satu konsep yang menyatakan bahwa promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih tinggi. Artinya bahwa ketika seseorang mendapatkan promosi, maka dia akan memiliki posisi ataupun jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contoh misalnya seseorang sebelumnya menjadi shift leader, kemudian dia dipromosikan untuk menjadi asisten manajer, atau misalnya seseorang yang tadinya hanya seorang dosen tetap biasa kemudian dipromosikan masuk ke jabatan fungsional, misalnya menjadi ketua jurusan, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya seseorang yang tadinya menjadi seorang pimpinan yang hanya sifatnya nasional, misalnya Indonesian Lead, kemudian karena perusahaannya adalah perusahaan multinasional sehingga dia mendapatkan promosi misalnya untuk naik jabatan menjadi Asian Lead, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalian mencari contoh-contoh promosi yang terjadi baik di perusahaan, institusi maupun juga di tempat-tempat yang lain. Nah, biasanya promosi itu akan diikuti dengan peningkatan daripada hak dan juga kewajiban. Artinya hak dia misalnya untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian kalau berkaitan dengan tanggung jawab atau wewenang, maka dia akan memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi lagi, yang lebih kompleks. Yang tadinya mungkin hanya mempunyai tanggung jawab satu kelompok atau satu grup, mungkin dia akan memiliki tanggung jawab satu perusahaan, seperti itu. Kemudian juga mengenai wewenang yang tadinya hanya sifatnya lokal, bisa saja kemudian dia menjadi nasional dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga akan adanya promosi maka akan diikuti oleh peningkatan baik kompensasi, tanggung jawab dan juga wewenang ataupun hak-hak dan kewajiban yang lain, tergantung dari jenis ataupun perusahaan yang ada, seperti itu. Nah, ada juga promosi yang disebut dengan promosi kering. Artinya promosi kering itu sebuah promosi yang tidak disertai adanya kenaikan kompensasi. Misalnya dia masih dalam masa uji coba misalnya gitu, atau dia hanya sekedar formalitas saja, ataupun dia promosi jabatannya naik tetapi mungkin wewenangnya dan tanggung jawabnya tidak jauh berbeda, sehingga dia tidak mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu.